Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, sama dengan perintah puasa kepada orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Khamr itu minuman keras, ya, termasuk narkoba, ya, misalnya sabu-sabu, ya, ines, semuanya, pokoknya semua ya khamr, apalagi narkoba. Wal maisir, judi, termasuk yang sekarang lagi viral, judi online. Nah, sama aja. Wal ansob, berhala-berhala. Berhala itu artinya patung-patung. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini sama juga dengan judi. Kalau dulu tuh, zaman dulu itu dia mengundi nasib dengan anak panah. Kalau sekarang mungkin perdukunan, ya, dengan apa tuh, dengan macam-macam, ya, perdukunan, sama aja tuh, pengen supaya rezekinya lancar, utangnya lunas, jodohnya cepet. Nah, itu undi nasib namanya. Rizun min amali syaiton, itu adalah perbuatan yang sangat rizik, sangat keji, sangat jelek, sangat keji. Min amali syaiton, termasuk perbuatan syaiton, ya, di antara perbuatan syaitan. Fastanibu, tinggalkanlah, jauhilah, tinggalkanlah, jauhilah apa tuh? Khamar, judi, berhala, patung, dan mengundi nasib tadi. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini ayat tentang larangan-larangan Allah, haram dilakukan. Dulu sebelum ada Al-Maidah ayat 90 ini, orang-orang jahiliyah itu udah jadi, ya, sehari-harinya begitu memang. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam bukan hanya minum, ya, itu saking hebatnya dia, samping mandi dengan khamr, mandi dengan minuman keras, dengan khamr. Khamr itu apa sih? Kalau dulu itu dengan perasan anggur diperas, disimpan berapa tahun, berapa bulan, jadi alkohol. Kalau sekarang namanya whisky, apa, ya, brandy. Nah, itu tuh yang tahu, hafal-hafal dah, yang orang-orang di restoran biasanya tahu tuh. Nah, tuh Habib tahu tuh, hafal tuh, ya. Ya, atau juga hati-hati yang di jamu tuh, yang jamu tuh ada namanya apa tuh, orang tua tuh. Itu orang tua juga mengandung alkohol. Pokoknya ada yang mengandung alkohol. Mengandung alkohol itu berapa persen, ya, termasuk bir, whisky, atau apa namanya, brandy, ya, topi, ya, orang tua tuh masuk juga minuman khamr, pokoknya yang memabukkan. Ya, kenapa Allah mengharamkan? Nah, kalau dulu ada lagu, kenapa yang haram itu kan, gitu. Ya, itu karena merusak. Orang yang minum khamr itu akan merusak. Ada jelas kejadiannya, yaitu apa namanya, seorang ulama hebat, ya, itu terkenal di jalan Bani Israel, namanya Barsiso. Ini cerita nyata nih, ya, dalam kitab-kitab Uspuria, dalam kitab-kitab Puring itu dijelaskan bagaimana ceritanya seorang ulama tuh tinggi ilmunya sampai murid, jangankan dia, muridnya aja bisa terbang, saking tinggi ilmunya itu ulama itu. Nah, setan nih rapat pleno gitu, iblis dipimpin, siapa yang bisa menjerumuskan Barsiso akan dapat piala penghargaan paling hebat lah, setan terhebat. Lomba-lomba tuh, siapa yang sanggup, siapa, saya sanggup tuh setan. Singkat cerita, ya, akhirnya dia menggoda, ada seorang santriawati perempuan ingin menjadi santri seorang kiai. Nah, ini kesempatan nih, kesempatan. Akhirnya namanya perempuan tuh digoda oleh setan tuh gampang. Awalnya kata Pak Kiai, saya tidak mau ngajar perempuan karena khawatir nanti fitnah. Tapi terus digoda tuh, pokoknya menggoda si perempuan dan menggoda si Barsiso. Digoda, begini Pak Kiai, saya kan pengen ngaji, pengen mendapat ilmu, masa saya nggak boleh ngaji perempuan? Akhirnya terpaksa diboleh, ya boleh, tapi di luar. Lama-lama kalau di luar nggak bisa saya ngaji, di dalam aja.
Dipikir-pikir lama-lama iya benar, kalau di luar dia nggak bisa. Misal kita ngaji di luar ya, kiainya di dalam, nggak bisa dapat ilmu. Ya saya pengen di dalam. Lama-lama di kamar. Ya, namanya di kamar laki-laki dengan perempuan. Nah, walaupun imannya kuat tapi iminnya nggak kuat. Nah, setan menggoda itu, tapi dia masih kuat, namanya ulama kiai kan. Dia ngajarin A, Ba, Alif, apa pokoknya ngajar tuh. Akhirnya lama-lama setan menggoda nih. Begini aja. Ya, ada berapa pilihan. Ini setan nih menggoda melalui perempuan ini. Kamu mau menjinahi dengan perempuan itu, dengan santri itu, atau kamu minuman keras, khamr. Ya ada enggak? Kata kiai mikir nih, kalau zina kan dosanya gede banget. Khamr mah kan ya namanya khamr minum doang gitu kan, dosa lebih kecil. Akhirnya tergoda tuh. Akhirnya siapa kiai tadi, Barsiso tadi minum minuman keras. Setelah minum namanya babok, lupa semuanya. Diperkosa itu santriwati perempuan itu. Dia ya namanya udah setan ya. Akhirnya lupa diri, dia perkosa, dia berzinah dengan wanita tadi, dengan santri tadi. Akhirnya dia lupa diri dan malu. Waduh, ini kalau orang tahu, orang kampung nih saya sudah digebugin nih saya. Akan dihukum rajam, masih itu hukum rajam. Saya akan dibunuh oleh orang kampung, malu dia. Akhirnya daripada orang tahuan saya berzina, saya bunuh wanita itu. Akhirnya dibunuh tuh kata setan. Pokoknya kamu bunuh aja supaya orang kampung nggak tahu. Digoda oleh setan tuh ke Barsiso, dibunuhlah. Akhirnya dikubur di belakang pesantrennya itu. Nah, keluarganya perempuan ini kok udah lama nggak ada kabarnya bagaimana nih. Akhirnya datang ke pesantren. Katanya lagi sakit, lagi di dalam, nggak boleh ada yang nengok. Padahal udah mati tuh. Nah, akhirnya singkat cerita siapa namanya keluarga besar santri itu dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia adiknya tuh, keluarganya tuh, adiknya ini yang pesantren itu diperkosa, ya, kemudian dibunuh, dikubur di belakang pesantren. Oh ya Allah Akbar. Akhirnya benar-benar akhirnya dia berusaha tuh dengan berbagai cara, dilihat sama orang-orang kampung, benar ada kuburan perempuan, ada mayat jenazah wanita di belakang pesantren. Akhirnya ditangkap oleh orang kampung, kiai tadi. Mau disidang, kamu harus bertanggung jawab karena kamu telah menzinai dan telah membunuh perempuan. Hukumnya rajam, hukumnya mati. Akhirnya mau dirajam itu disalib begitu, ditaruh besi lah atau kayu gitu, mau dibunuh. Nah, ketika dirajam setan masih belum selesai, dia digoda lagi. Ketika sakaratul maut, kamu harus mengatakan iya, saya menyembah bukan Allah, saya menyesal. Ketika mau istighfar nih, mau taubat nih, setan masih menggoda tuh supaya dia bukan menyembah Allah tapi menyembah setan. Akhirnya tergodalah ulama tadi, kiai tadi, dia tunduk ketika mau dihukum mati, dia tunduk menyembah iblis. Nauzubillahi min dzalik. Semua perbuatan dosa sampai sakaratul maut pun dia menyembah iblis. Apa makna dari kisah ini? Jadi khamr itu dalam hadis Nabi, al-khamru umul khobais. Khamr itu, minuman keras itu, narkoba itu adalah induknya segala perbuatan dosa. Induknya segala perbuatan maksiat. Kalau orang sudah minuman keras, semuanya bisa dilakukan. Berzina, membunuh, semuanya dilakukan. Ini yang membuat ketika saya dulu nyelesain kuliah S2, judulnya tentang ini, Pak. Makanya ya banyak belajar. Ya, tapi alhamdulillah nggak ngerasain. Alhamdulillah ngerasain. Judul tulisannya namanya narkoba. Ya, narkoba dalam perspektif hukum Islam. Nah, ini narkoba ini lebih bahaya lagi daripada khamr ini. Karena kalau orang sudah narkoba, semuanya perbuatan dosa pasti dilakukan. Zina, membunuh, udah nggak ada lagi. Makanya hebat dulu Ustadz Tancip tuh ya. Dia tuh ya berani kepada warung-warung yang jual obat-obatan itu ya. Obat-obat apa tuh? Obat anjing atau apa tuh yang bocah-bocah anak SMP, SMA.
Kalau minum obat itu berani mati itu pada tawuran dan sebagainya. Ya begitu ya. Jadi obat-obatan apapun namanya, apakah narkoba, apakah homer, sama aja. Pasti dia akan membawa efeknya luar biasa. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, semua perbuatan itu, homer itu begitu, Bang. Makanya hati-hati. Anak kita, keturunan kita jangan sampai minuman keras, apalagi narkoba. Sama aja. Lebih bahaya lagi malah narkoba itu. Kenapa? Karena dia lebih menghancurkan semua sistem saraf. Orang selalu minum udah narkoba, udah minuman keras, semuanya jadi gila. Ya, bahkan ada sebuah wilayah di Amerika itu narkoba itu jadiin orang kayak apa tuh? Kayak mayat hidup namanya. Apa namanya mayat hidup namanya? Ya zombie, kayak zombie, Pak. Ada gila pada orang. Kayak ngeliatin itu kayak kampung, apa bukan kampung ya, daerah yang benar-benar na'udzubillahi min dzalik. Itulah efeknya sangat-sangat rusak banget ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dulu ada kan ketua apa, pokoknya mahkamah atau hakim dulu ya di negeri Konoha lah. Di negeri Konoha itu ada yang korupsi banyak sampai miliaran, kemudian zina. Ya karena memang dia narkoba, pecandu narkoba. Yang lebih parah pilot pesawat narkoba. Ya Allah, gimana nanti penumpangnya tuh ya? Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, mulai dari namanya sabu-sabu. Ya, tapi kita nanti sabu-sabu nanti ya, sarapan bubur itu bagus tuh ya. Sabu-sabu, kemudian ada namanya Inex itu juga bahaya tuh ya. Kemudian ada namanya ganja, ada namanya macam-macam tuh ya. Saya lupa sih udah berapa tahun yang lalu dulu. Nama kenal dulu. Ya, hikmahnya judul tentang narkoba kuliah itu, alhamdulillah rutin setiap bulan ngisi pengajian di BNN, Badan Narkotika Nasional. Itu narkotika nasional. Itu Pak, Masya Allah, tabarakallah. Tapi bisnis menggiurkan itu ya narkoba. Dan negeri kita dihancurkan oleh narkoba. Sekarang pecandu narkoba di Indonesia itu udah lebih dari 2 juta Pak. 2 juta orang pecandu narkoba. Gila Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kalau orang-orang udah candu narkoba, dari anak muda sampai orang tua udah hancur segala-galanya. Hancur segala itu dihancur. Jadi menghancurkan sebuah negara gampang. Ya kasih aja narkoba, kasih aja minuman keras, hancur negara itu. Ya hancur negara itu. Ya kalau sudah menghalalkan segala cara khomer. Itu ulama aja ilmunya tinggi, gara-gara khomer semua perbuatan maksiat dilakukan. Apalagi orang yang biasa. Orang awam. Ya, yang kedua wal maisir, judi. Nah, sekarang juga lagi marak nih. Namanya judi online. Ya, kadang-kala nggak sadar nih kan di handphone kita, di media sosial kita itu ternyata ada iklan. Iklannya judi. Itu omsetnya, Pak. Omsetnya penghasilan orang yang judi itu sampai miliaran. Bahkan Indonesia ini negeri yang paling besar penduduk Islamnya, paling banyak penggemarnya judi online. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Paling banyak negeri Islam di Indonesia, negeri Islam di dunia ini yang pecandu judi online ya orang Indonesia. Karena gampang kan main di rumah. Kalau dulu kan orang judi kan kumpul rame-rame itu ya, namanya remi, namanya apa? Iya macam-macam lah. Kalau sekarang nggak kumpul di rumah, mainnya di kamar, bakal di kamar. Kirain lagi main apa gitu. Bahkan ada namanya judulnya game online. Padahal isinya judi online. Dikuras tuh uang tuh. Emang sih menang. Pertama doang menang. Setelah itu ya main judi itu Pak. Menang itu buat orang penasaran. Menang itu buat orang ketagihan. Kalah membuat orang Nggak ada orang kaya itu karena judi. Alhamdulillah dulu ada orang Cina. Sekarang jadi ustadz, siapa terkenal tuh? Aduh lupa sih, masih muda tuh. Dulu itu dia malah bandarnya judi. Bandarnya judi. Makanya uangnya sampai miliaran tapi nggak berkah hidupnya. Habis begitu aja. Ya begitulah. Bandarnya aja begitu, Pak. Jadi kita dijebak. Kalau orang judi itu nggak ada yang kaya dengan judi. Malah menjadi apa? Menjadi miskin, menjadi melarat. Ya, gara-gara judi orang bunuh diri, gara-gara judi orang menghalalkan segala cara, dijual istrinya, isinya dijual.
ya supaya dia bisa narok lagi. Allah Akbar. Ya Pak ya, hati-hati ini judi ya. Wal ansob ini patung berhala, jangan juga patung berhala tuh itu pasti ya. Yang candi-candi di negeri itu ada nama candi-candi, itu kan yang dibuat oleh orang-orang Hindu, orang Buddha ya, candi-candi berhala-berhala. Wal azlam, nah ini azlam hati-hati juga nih, mengundi nasib dengan anak panah. Apa itu mengundi nasib dengan anak panah? Jadi mengundi nasib dengan anak panah kalau zaman dulu, jadi orang kalau pengen nasibnya beruntung, dia datang ke dukun, datang orang ahli ramal. Jadi ahli ramal itu dengan anak panah gitu. Kalau misalnya nih kamu rezeki kamu di sini gitu, dia pakai manah sebuah tempat. Nah ini kalau kamu pengen kaya di sini tempat pendaringanmu. Kalau pengen hutang lunas di sini. Nah, begitu. Kalau zaman sekarang dengan apa? Ramalan-ramalan, tuh ramalan-ramalan dengan tangan, ramalan-ramalan dengan macam-macam. Itu namanya azlam, judi apa? Mengundi nasib, ya mengundi nasib. Pokoknya ramalan-ramalan tuh, ya kan. Kalau pengen hajatan nggak hujan, celana dalam, celana dalam dilemparin, nah itu sama aja tuh ya. Ya mengundi nasib ya. Kadang-kadang kan banyak kan masih ada orang-orang yang percaya dengan ramalan-ramalan ya. Kemudian kenapa diharamkan empat ini? Khomer, narkoba, judi, berhala, patung, dan mengundi nasib dengan anak panah, artinya ramalan-ramalan tadi. Rizun itu ada perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat kotor, yang sangat jelek, keji, rizun. Ya, nggak pernah dalam Al-Quran dikatakan rizun ini. Benar-benar saking apa? Saking jeleknya perbuatan ini, rizun. Apa kata Allah? Min amali setan, perbuatan setan, terbuat setan. Kenapa orang suka dengan hal ini? Karena memang perbuatan setan. Jadi dihiasi. Jadi enak, kaya. Jadi orang yang narkoba tuh play. Apa namanya? Alhamdulillah pernah saya 1 tahun ngurusin orang-orang pecandu narkoba. Itu Pak, waduh, udah kayak zombie, kayak orang-orang. Wah, gimana sih ya ngeplay katanya. Nah, saya tanya pasien tuh pada di sebuah yayasan, gimana sih enaknya gitu. Emang Ustadz pengen tahu enaknya. Pokoknya Ustadz surga lah katanya. Kata dia pecandu narkoba. Dulunya dia semuanya dicobain, ganja, sabu-sabu, ines. Emang rasanya gimana sih? Itu kan sakit masukin jarum ke sini. Sakit kan? Iya memang sakit, tapi enggak terasa, enak aja setelah itu ngeplay. Kayaknya alam itu gimana gitu. Wah, susah dijelasin. Surga. Itulah setan, karena perbuatan setan. Ya Pak ya. Rusak dah kalau orang udah khomer. Judi juga sama. Ya, kenapa orang kembali lagi melakukan itu? Karena perbuatan setan. Ya, makanya banyak anak-anak muda yang mati, ya kan? Karena apa? Narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, ya cepat kaya, korupsi juga gara-gara narkoba. Judi juga bisa menghalalkan segala cara kan. Hati-hati ini. Kenapa diharamkan? Karena perbuatan syaitan. Fastanibu jauhilah. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, bahagia. Jadi kalau kita tidak melakukan ini maka kita akan beruntung. Ya. Nah, ayat yang ke-91. Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawah. Nah, sesungguhnya setan itu menghendaki dengan perbuatan setan itu apa? Al-adawah, supaya terjadi permusuhan. Ya kan, orang kalau main judi nggak ada teman abadi, nggak ada sahabat. Orang yang narkoba nggak ada, semuanya jadi musuh. Emang seneng setan itu. Jadi kalau orang bermusuhan itu seneng dia. Ya, apalagi wal bagdo, benci, marah. Jadi menimbulkan kebencian. Gak ada, jangankan orang lain, keluarga sendiri, ya orang yang main gapleh, anak sama apa? Sama orang tuanya, bapaknya misalnya, ya apa? Mati lu, mampus lu, gitu kan? Itu anaknya sama orang tuanya sendiri.
Jadi nggak ada kekeluargaan, nggak ada keakraban, nggak ada kemesraan, kebahagiaan. Yang ada apa? Permusuhan. Yang ada apa? Kebencian, benci, saling benci. Bagdo saling benci. Fil khamri wal maisir, di dalam khamr minuman keras, dalam judi, wal maisir dan judi. Pokoknya semua perbuatan yang haram itu, ya, itu membuat orang jadi bermusuhan dan bagdo, dan marah, benci, saling marah. Wa yasuddakum an zikrillah, dan menjauhi, menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang main minuman narkoba, orang yang minuman keras, orang yang narkoba, orang yang judi, itu akan menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah. Nggak mau berzikir, nggak mau berzikir. Apalagi wali sholat dan dari sholat. Jadi kenapa diharamkan? Karena kalau orang main minuman keras, orang narkoba, orang judi, orang menghalangi dari berzikir. Nggak mungkin dia berzikir, nggak mungkin dia ingat Allah, dan juga nggak mungkin dia sholat. Sholat itu kan tiang agama. Ya, ditinggalkan pasti itu. Kalau orang narkoba pasti nggak mau sholat. Kalau orang judi pasti nggak mau sholat. Mungkin awal-awalnya sholat, masih sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda. Lama-lama ya dia tinggalin dengan enak aja gitu. Ya, wa alhantum, maka apakah kalian termasuk orang-orang yang berhenti dari judi, berhenti dari minuman keras ini. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, ayat 90 dan 91, asbabun nuzulnya berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua suku kabilah yang hidup damai kabilah itu. Tapi ketika dia minuman khamar, dia main judi, mereka saling mengganggu dan saling berantem, saling berkelahi. Inilah, dan ini dendam terus terhadap golongan satu golongan dengan golongan lain. Ya, tuh. Jadi orang yang main minuman keras, orang yang narkoba dan orang yang judi, itu membuat permusuhan. Ya, membuat hidup menjadi tidak damai. Ya, dalam hadis banyak sekali tentang kenapa Allah haramkan ya khamr, Allah haramkan judi, karena membuat apa? Membuat orang ini akan lupa zikir dan meninggalkan sholat. Nah, makanya diharamkan, ya, diharamkan untuk melakukan ini. Ini ya, semua haram itu Allah murka. Semua yang haram itu Allah tidak ridho. Semua yang haram itu membuat kita celaka. Semua yang haram itu membuat orang meninggal su'ul khotimah, masuk neraka. Nauzubillahi min. Jadi senang setan. Namanya perbuatan setan. Jadi kalau orang udah kecanduan khamr, kecanduan narkoba, kecanduan judi, sudah jadi temannya setan. Temannya setan. Kalau udah jadi temannya setan, ya sama-sama nanti di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus dihentikan, harus berhenti total, nggak boleh main-main. Ustadz, saya cuma sedikit aja nyobain, setetes saja. Iya memang. Apa kata Rasulullah? Qaliluhu wa aksiru haramun, qalilu haramun. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Minuman keras, setetes aja haram, apalagi banyak. Sama dengan judi, memang mulainya sih cuma 2.000, 5.000, apalagi judi online kan 10.000. Emang sih enak, ya setan begitu. Lama-lama ketagihan terus, lama-lama terus ketagihan. Akhirnya utang, gali lubang, tutup lubang. Ya, sama juga dengan pinjol. Ini kan yang merusak orang sekarang itu ada dua. Pertama namanya pinjol, kedua namanya judol. Pinjol itu namanya pinjaman online, sama aja ini riba kan, rentenir. Kalau judol apa? Judi online, membuat orang gali lubang, tutup lubang, lubangnya digali, ditutup lagi, digali lagi, ditutup lagi. Ya susah hidupnya. Jadi lingkaran setan namanya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kata Allah, antum muntahun, tinggalkan, berhentilah dari perbuatan itu. Ayat 92. Wa ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul.
Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi salah larangannya. Taat kepada Rasul, ikuti Rasul. Ya, bagaimana cara taat kepada Allah? Ikuti Rasul. Cara Rasul sholat, cara Rasul puasa, cara Rasul zakat, cara Rasul zikir, cara Rasul haji, semuanya ikuti. Jadi ada tuntunannya. Ibadah itu ada tuntunannya, jangan ngarang-ngarang sendiri. Nah, itulah maksud taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi kalau pengen tahu Bapak jamaah rahimakumullah, ibadah kita diterima atau tidak, syaratnya dua. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahzaru, hati-hatilah. Hati-hati apa? Hati-hati terhadap perbuatan maksiat. Hati-hati dari perbuatan dosa. Hati-hati, ya, karena setan itu ya menggoda kita setiap saat. Hati-hati. Kadang-kadang lupa kan? Ya. Pergaulan, kemudian apalagi tontonan, teman, itu membuat orang menjadi maksiat. Makanya hati-hati, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, hati-hatilah. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, nauzubillah, jika kalian tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, fa'lamu, ketahuilah olehmu, annama ala rasulil balagul mubin, bahwasanya kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Kewajiban ulama hanya menyampaikan.